Oke, pada sore hari ini kita akan ingin mereview wawancara rumah makan Setia Kasih. Ya, bisa dilihat itu rumah makan Setia Kasih, guys. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja bincang-bincang. Kita lihat isinya, dalamnya, begitu juga makanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Aldi. Kami dari kelompok KKN Mandiri, yaitu kelompok 99 dari UIN Wali Songo Semarang. Nah, pada sore hari ini kita akan mewawancarai, yaitu di Desa Kopeng ini ada salah satu rumah makan. Rumah makannya bernama Setia Kasih, ya Pak? Iya, Setia Kasih. Nah, rumah makan Setia Kasih ini itu berada di Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Dan salah satunya memang Desa Kopeng ini itu juga banyak wisata ya. Salah satunya kuliner di sini, di rumah makan ini. Oke Pak, langsung saja. Selamat sore Pak. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Di samping saya ini adalah owner rumah makan Setia Kasih, yaitu Bapak Maroon. Ya, bisa dibilang begitu. Oke. Kita lebih lanjut, sebelum kita bincang-bincang semuanya yang lengkap, artinya kita harus tahu dulu nih yang namanya sejarah awalnya rumah makan ini gitu. Jadi kira-kira bagaimana Pak, bisa diceritakan rumah makan ini awalnya itu dari tahun berapa merintisnya? Terima kasih Mas Aldi. Iya Pak. Sebenarnya rumah makan ini tuh berdiri saya sejak 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Nah itu dulu itu di sini rumah makan saya ini belum terkenal dengan sate kelincinya. Oh iya. Nah dulu rumah makan biasa, ramsan itu loh, ramsan, ada ramos, pecel dan sebagainya. Rumah makan saya dirikan dulu itu karena di sini tuh tempat pendakian. Jadi waktu itu kan para pendaki itu fokusnya di sini, ya. Turun dari bis ini, nah itu terus saya buka rumah makan ini. Setelah perjalanan waktu, karena rumah makan itu mulai agak surut, agak surutnya itu karena para pendaki itu sekarang tidak turun di sini, tetapi langsung di base camp gitu. Oh iya, di base langsung camp. ke base camp dan rata-rata bawa motor kayak sekarang kan itu. Iya Pak. Langsung ke base camp lah, terus saya beralih ke kuliner warung makan satenya ini. Saya yang lebih menu spesialnya. Iya. Ini di sini sebenarnya saya ada sate ayam, sate kambing, sate kelinci. Iya. Tetapi saya punya unggulannya itu sate kelincinya. Sate kelincinya. Ya, sate kelincinya. Berarti paling larisnya itu sate kelincinya. Betul, ya Pak? sate kelincinya gitu. Iya. Sate kelinci itu dagingnya punya saya punya resep tersendiri gitu. Jadi sate saya ini saya jamin empuk. Saya jamin empuk gitu. Nanti kita tester ya kawan-kawan. Siap. Nah, gitu. Saya punya resepnya, resep tersendiri. Iya. Gitu. Nah, terus itu kan selain sate tadi saya juga baca itu ada tongseng gulai juga ya Pak ya? Siap, betul. Iya. Jadi kayak tongseng gulai itu kayak mungkin itu yang anget-angetnya ya Pak? Betul. Kadang kan ada yang seneng berkuah-kuah. Iya, yang berkuah-kuah kalau di Kopeng sini. Nah itu makanya saya buat ada tongseng, ada gulai kan gitu. Iya. Tetapi untuk tongseng dan gulai ini termasuk menu tambahan saja. Oh, menu tambahannya. Jadi menu utamanya ya sate itu. Oh, yang sate-sate itu. Iya. Iya. Oke. Nah, berarti kan ini ada sate ayam, kambing, kelinci. Yeah. Selain dibakar berarti juga digoreng ya Pak ya satenya? Ini baru varian. Oh, varian. Baru beberapa bulan belum pakai tahun ini. Oh, beberapa belum pakai tahun. Nah, ceritanya itu kan ada konsumen yang minta, minta sate goreng. Kebetulan waktu itu saya ya bingung. Iya, sate goreng itu ya gimana? Iya, soalnya saya juga biasanya kan kalau sate itu kayak dibakar saya, makanya kok ada sate goreng gitu. Menarik sekali nih. Sekali.
Akhirnya saya dengan istri saya mencoba inovasi itu. Sebenarnya itu inovasi itu bukan tumbuh dari sini malah. Iya Pak. Itu dari konsumen. Dari konsumen. Betul. Ternyata sate gorengnya itu juga alhamdulillah juga banyak yang seneng. Iya. Ya karena kan memang apapun yang terjadi, apapun yang diminta konsumen kita juga harus memenuhi ya seperti itu. Iya betul itu. Iya. Nah ngomong-ngomong Pak terkait kayak daging kelinci, ayam kambingnya itu belanjanya di mana Pak biasanya? Kalau untuk kambing kebetulan saya beli di Salatiga, ayam juga. Untuk kelinci langsung dari lokal sini. Oh lokal di sini yang kelinci, oke. Lokal sini, di sini sudah ada itu langsung dipotongkan. Terus sekarang juga agak mahal itu Mas. Iya. Orang 1 kilonya 85.000. Kotor itu, maksudnya kotor tuh sama tulangnya itu. Iya. Jadi dipotong, dibersihin, diambil jeroan, Iya. terus ditimbang gitu per kilonya 85.000. Oh 85.000. Berarti itu sehari ngabisin 1 kilo Pak? Apa mungkin lebih, bisa lebih? Lihat situasi, dalam arti lihat situasi. Kalau pas liburan seperti kemarin bisa jadi lebih. Iya lebih. 2 ekor tuh paling enggak 2 ekor. 2 ekor tuh hampir 4 kilo. Iya, hampir 4 kilo. Ya, 3 sampai 4 kilo. 3 sampai 4 kilo. Kalau sekarang ini kok sudah mulai libur sekolah gini, paling 1 kilo ya. 1 kilo. Biasanya nih Pak, kalau misalnya lagi rame-ramenya itu pas wayah-wayahnya kapan Pak? Alhamdulillah kalau saya Sabtu Minggu lumayan. Minggu itu Sabtu Minggu lumayan. Tapi paling yang paling rame itu yaitu Lebaran, tahun baru itu pasti rame. Sama liburan, yang pasti sama liburan. Banyak pengunjung yang di sini ke Kopeng sini, main ke Kopeng, main ke taman wisata, main ke destinasi-destinasi yang lainnya itu biasanya pada penasaran, mampir dan sekarang banyak pelanggannya alhamdulillah. Nah, iya, makanya dan ini memang lokasinya itu sangat strategis sekali ya kawan-kawan, karena kan rumah makan Setiakasih ini itu juga berada di kaki Gunung Merbabu gitu. Mungkin kawan-kawan yang ingin berkunjung berwisata di Desa Kopeng, dan memang di Desa Kopeng ini ya segudang yang wisata dan juga salah satunya di sini kulinernya gitu. Yaitu sangat rekomendasi sekali ya kawan-kawan. Nah ngomong-ngomong nih Pak terkait sate kelinci ini ya, soalnya kan saya kan daerahnya tinggalnya kan daerah pesisir ya Pak, daratan rendah ya. Oh iya. Karena laut. Iya Pak, dekat laut lah gitu. Saya tuh mungkin bisa dibilang nggak pernah yang namanya nemu sate kelinci. Biasanya kalau sate kelinci itu kan memang kayak ada di daerah-daerah pegunungan gitu ya Pak ya. Nah dimanapun memang ada, pokoknya daerah-daerah daratan tinggi itu ada sate kelincinya. Jadi mungkin kira-kira gimana Pak? Saya ingin tahu maksudnya kalau kenapa orang-orang daerah pegunungan yang daratan tinggi ini itu menjual sate kelinci gitu Pak? Emang apa udah ciri khasnya atau kayak gimana Pak? Nah sebenarnya itu saya kurang paham. Iya. Saya kurang paham. Tetapi saya itu ketika itu masih ingat zaman dulu itu ketika itu saya masih SD, Pak. Itu sudah ada. Ada yang jualan sate kelinci gitu. Memang udah turun temurun ya dari dulu di sini udah ada. Cuman waktu itu seiring berjalannya waktu, kan banyak itu warung-warung di sini sate kelinci. Tapi saya juga tidak menyudutkan istilahnya orang lain. Mohon maaf yang sebesar-sebesarnya ya. Waktu itu banyak yang nakal. Terutama di daerah atas-atas itu yang lesehan-lesehan itu. Mereka kan tidak punya warung tapi lesehan gitu. Nah, lesehan itu kan dia tidak ada pelanggan, bukan seperti saya. Nah, saya kan warung dia di sini kan gitu. Iya Pak, iya. Itu nakalnya itu bukan karena lainnya, tapi nakal karena dagingnya itu dipalsu pakai daging ayam. Iya, karena setahu saya sate kelinci dan sate ayam itu kan hampir sama gitu 99% kan sama gitu. Iya, betul. Cuman mungkin dengan teksturnya dan begitu hampir sama. Iya, teksturnya. Nah, ngomong-ngomong lagi dengan ini Bapak namanya cara pengolahannya di sini. Itu gimana cara pengolahannya yang baik dan benar? Untuk pengolahannya Mas, itu sebenarnya itu gampang Mas. Gampang itu. Jadi nek saya punya trik
Distillator tersendiri, dan ini juga saya ajarkan kepada adik-adik saya yang sekarang ya juga jualan sate kelinci di atas. Iya Pak. Habis motong saya gantung. Oh Iya, gitu. satenya saya gantung dulu. Iya. Saya gantung. dulu. Habis gantung itu juga tidak langsung saya ambil dagingnya, enggak. Oh enggak Pak, Iya. enggak langsung. Tapi saya gantung agak lama sedikit, paling enggak 2 sampai 3 jam. Oh iya. Itu kenapa Pak? Maksud saya itu agar dagingnya itu kisat. Kisat itu apa Pak? Kisat Mungkin itu belum banyak tahu. airnya sudah habis. Oh, Itu kan iya. berair Iya, kan? berair. Air itu sudah habis. Dan enggak usah dicuci. Jujur saja enggak usah dicuci. Oh, enggak dicuci Pak? Enggak usah dicuci. Oh, baru Kalau tahu dicuci mungkin enggak tahan lama. Oh, enggak tahan lama. Betul. Baru tahu saya. Enggak usah dicuci. Iya. Makanya saya ketika punya stok banyak gitu ya, Iya. sampai sehari bahkan 2 hari enggak usah masuk kulkas, digantung aja enggak apa-apa. Digantung aja enggak. Mungkin karena udaranya dingin juga enggak tahu, tapi saya seperti itu. Kalau Iya. enggak habis, enggak saya masukkan freezer, enggak masuk kulkas, enggak. Oh, Langsung enggak. biar aja. Biar aja. Nah, kalau sudah 2 hari, Iya, ya 2 itu hari. baru. Saya begitu itu kisat tadi Iya. airnya habis itu kan saya ambil dagingnya. Iya Pak. Nah, begitu saya ambil dagingnya semua, terus tulangnya. Tulangnya itu gimana? Tulangnya itu biasanya saya rebus, saya buat Iya. merica. Oh, di rica-rica itu. Iya, betul. Iya, soalnya kan Jadi- tadi saya juga lihat di bawah tuh sempat kayak digantung gitu kelincinya itu. Betul. Iya. Nganu, yang saya gantung itu tinggal kakinya. Oh iya kakinya. Nah, itu juga punya nganter sendiri. Oh, gitu. Ketika saya gantung itu tidak berani lama-lama di luar. Oh, nggak berani lama-lama. Hal ini keinginan saya di luar, istilahnya itu menakutkan gitu. Menakutkan itu Menakutkan gimana? dengan anak-anak. Iya. Iya. Jadi ketika ada konsumen, Iya. keluarga, terutama keluarga biasanya kan anak-anak. Iya, gitu, Pak. kayak Iya, gitu. iya. Nggak jadi makan. Nggak jadi makan Nggak jadi karena makan, lihat kayak karena gitu. lihat itu digantung, dia Iya, takut. iya. Nah, dia takut. takut. Iya. Akhirnya saya nek gantung ya enggak lama-lama. Paling lama ya 2-3 jam sudah langsung saya ambil tulangnya. Iya. Tulangnya tak buat rica gitu. Iya, Rica. Rica itu kebetulan dan banyak pemesannya ini sudah. Alhamdulillah. Iya. Rica itu saya masuknya ke kafe karaoke. Oh, kafe karaoke. Kafe karaoke, Sangat menarik iya. ini bisa masuk ke kafe-kafe juga kawan-kawan ya. Ya mungkin kawan-kawan yang punya kafe di sini atau dimanapun berada bisa kesini aja lah, bisa pesen. Jadi Bapak juga ini Pak, buka sistem catering gitu? Iya, Pemesanan? betul. Iya. Oh, buka. Dan itu terkait dengan sistem catering pemesanan, maksudnya juga kayak acara-acara hajatan juga buka Pak? Buka. Berarti kalau dihitung-hitung mungkin misalnya omsetnya itu berapa Pak? Maksudnya per bulannya atau per tahunnya gitu Pak? Yang Bapak dapatkan biasa? Kalau omset per bulannya sih kalau ke kotor ya lumayan Mas. Iya lumayan. Cuman ya tahu sendiri masih ngangsur gitu ceritanya. Iya biasanya gitu. Yang namanya ya juga Ya, berwirausaha ya. Punya angsuran bank. Iya. Untuk kemarin 2 tahun yang lalu masih punya angsuran gitu. Iya. Tapi dilihat-lihat maksudnya kan dari rumah makan ini artinya ya alhamdulillah maksudnya dibilang sukses apa ya gitu karena dari tempatnya dan ruangannya juga memang sangat nyaman ya kalau kita buat makan di sini atau segala apapun macam gitu. Jadi tuh apa namanya kan tadi ada sate kelinci, ayam kambing, tongseng gulai itu juga tambahannya ada kayak nasi lontong juga Pak itu Pak. Ada. Lontongnya ya. juga ada. Ya. Kemudian lontong kupat tuh pasti ada selalu biasanya Oh, itu. kupat itu. Nah, itu terus. Iya. Selain itu saya juga ada menu tambahan-tambahan. Apa lagi Itu, tuh, Pak? Ada ayam bakar, ada ayam goreng. Hmm. Itu sebenarnya juga menu tambahan aja. Menu tambahan. Buat yang bener-bener enggak seneng. Iya, ada iya. itu yang enggak seneng, bener-bener enggak seneng Pak daging kambing, Iya. enggak seneng kelinci, ada. Iya. Saya ayam goreng aja ya, Ayam cuman goreng. itu cuman sedikit lah buat jagan-jagan tadi buat yang enggak seneng itu.
Iya, karena kan memang kalau menu-menu tambahan itu juga sangat diperlukan ya gitu. Jadi Nasi kan goreng juga ada. oh nasi goreng ya. juga ada Pak. Mantap Nasi sekali. goreng itu Lengkap. menunya juga macam-macam. Macam-macam Pak. Jadi nasi goreng kambing, nasi goreng ayam, ayam. nasi goreng kelinci, nasi goreng telur, begitu. Nasi goreng kelinci ini yang sangat menarik ini sebenarnya yang dilihat itu daging kelincinya gitu Pak. Iya. Nah kalau daging kelinci ini tuh menurut Bapak itu teksturnya gimana Pak? Tekstur daging kelinci itu sebenarnya sangat mudah sebenarnya. Iya. Lebih lembut, Lebih lembut. dan warna itu agak kemerah-merahan. Agak kemerah-merahan. Agak kemerah-merahan. Iya. Tapi kalau daging ayam kan kelihatan putih-putih, nek bahasa saya putih jebleh gitu. Putih jebleh. Gitu. Bahasa putih jebleh gitu. Tapi kalau kelinci ada kemerah-kemerahan sedikit. Iya. Oke Pak, ini pertanyaan yang terakhir ya. Mungkin dengan Pak Maroon berikan apa namanya kayak pesan-pesan untuk anak muda, untuk orang-orang yang di luar sana. Kan Bapak sebagai pengusaha ya, yang berwirausaha, dan kebetulan Bapak Maroon ini juga salah satu perangkat di Desa Kopeng. Nah itu perangkat di Desa Kopeng bagian apa Pak? Kasih umum dan perencanaan. Nah itu, jadi memang kebetulan Pak Maroon ini memang sangat sukses ya dibilang ya gitu kan, juga sebagai perangkat desa dan juga sebagai pengusaha. Jadi hitungannya ini juga sampingan ya Pak ya ini ya. Ya. Jadi sangat loyalitas sekali kawan-kawan gitu. Nah jadi gimana Pak pesan-pesan untuk anak muda yang ingin berwirausaha? Gini, menurut saya pribadi, Iya, Pak. pribadi, pesan kepada anak-anak muda yang kepingin wirausaha gitu ya. Iya. Itu sebenarnya wirausaha sekecil apapun loh ya, ini saya ulang lagi, itu lebih bagus daripada sampean tuh kok bekerja. Dalam arti gini, meskipun kecil, itu usaha kamu ya, kamu tuh sudah menjadi bos. Gitu. Jadi bos itu. Iya, Pak. Meskipun hanya, mohon maaf, hanya angkringan, hanya itu. Terus itu ada plus minusnya banyak sekali. Iya, Pak. Jelas sekali. Seperti saya misalnya, di bekerja ya. Iya, Pak. Bekerja itu kalau mau ada acara kan ya juga harus izin. Iya. Harus izin. Cuman kelebihannya apa? Iya. Kelebihannya itu tiap bulan sudah tahu, saya segini, itu jelas sama saya jelas. gitu. Iya. Tapi kalau kita berwirausaha gitu ya, kadang omset tidak tahu, bulan ini sekian, bulan ini turun, bulan ini naik, bahkan lebih banyak dari gaji yang ke-13, gaji yang lebih banyak. Cuman itu kelemahannya, kita tidak tahu. Bulan ini nanti kita mau dapat berapa gitu kan, belum tahu. Tapi menurut saya ada kelebihannya juga. Kelebihannya itu termasuk umpamanya. Mohon maaf, ada orang meninggal, kita tidak usah panik-panik izin, terus tutup punya kita sendiri seperti itu. Oh, tetangga punya hajatan, kita tutup sehari 2 hari, kan tidak masalah. Nah, seperti itu istimewanya. Tapi kalau kerja ya itu tadi, kita mau libur istilahnya sampai 2-3 hari kan nggak mungkin. Seperti itu, Mas. Jadi akhirnya bisa mengolah waktu lah ya. Bisa pintar-pintar mengolah waktu. Jadi memang banyak itu positif dan minusnya itu. Jadi memang salah satunya di Desa Kopeng ini ya ada rumah makan kulinernya ya, banyak kulinernya, dan salah satunya yang recommended di sini yaitu sate kelincinya. Juga banyak menunya, tidak hanya sate kelinci, ayam atau kambing. Jadi banyak, mungkin teman-teman yang ingin makan nasi goreng bisa, ayam goreng bisa, ayam bakar bisa, jadi lengkap lah di sini gitu. Yang teman-teman ingin jalan-jalan atau ingin mendaki bisa mampir ke warung ini, ke rumah makan Setia Kasih. Untuk harga juga standar. Oke, untuk harga juga standar. Pas di kantong juga. Pas. Untuk sate itu yang paling mahal sate kambing. Sate kambing yang paling mahal. 35.000. Kalau tongseng dan sebagainya 30. Kemudian untuk sate kelinci cukup 25.000. Itu sudah 10 tusuk loh ya, satu porsi 10 tusuk.
Sate ayam jelas lebih murah, bahannya Iya. juga gampang dan sebagainya, itu 15.000 Iya. aja cukup. Gitu. Mantap. Jadi harganya juga terjangkau, perut kita juga kenyang gitu makan di sini. Jadi kita nggak nyesel ya. Rasanya juga nanti kita coba nih, kita juga akan nge-review gimana cara masaknya. Ini daging mentah kelincinya. Dari mentah Jadi kelincinya. agak kemerah-merahan dikit gitu. Merah-merahan. Saya bumbunya, ini bumbu saya. Ini resep dari turun temurun ini. Oh, Ini tidak ada yang tahu nih. Wah, bahannya apa-apa Rahasia. tidak ada rahasia. Jadi agar satenya nanti bisa empuk, nyes gitu aja. Seger ini Pak dagingnya. Terima kasih. Ini pembakarannya berapa lama Bu? Ini ya Iya. 5 menitan. 5 aja menitan. jadi, ya. Nah, jadi ini sate kelincinya guys. Ya, ini ada lalapannya, selada, terus kol, timun, ada cabai-cabai rawit ya. Terus ini tomat dan ini dagingnya. Dagingnya seperti daging ayam tapi ini lebih kenyal ya sepertinya ya. Nanti kita coba, kita lihat-lihat dulu. Ya, dan ini teksturnya kelihatan sangat lembut. Kecapnya merata, oke, dagingnya juga seger. Kita kasih merica dulu biar nambah sedap ya guys ya. Kasih, oke, kecap udahlah, udah cukup kecapnya. Oke, kita cicip ya. Jadi dagingnya ini sangat kenyal dan nggak bikin nyangkut di ini ya, nggak nyangkut, dan memang ini sangat lembut sekali juga. Pas rasanya dari pengolahannya juga ya enak. Jangan coba lagi ya. Rekomendasi guys, sate kelinci rumah makan Setiakasih. Silakan kalian yang ingin merasakan dan mencoba sate kelinci bisa langsung aja ke rumah makan Setiakasih. Oke, terima kasih. Ya, oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih. Ya, semoga sukses selalu Amin, Pak. Ya, selalu. rezekinya dilancarkan. Amin. Amin. Dan oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.